infeksi dan reaksi radang akibat implan pada payudara. Anatomi payudara atau mamaya adalah kelenjar yang terletak di bawah kulit, di atas otot dada. Fungsi dari payudara adalah memproduksi susu untuk nutrisi bayi. Manusia mempunyai sepasang kelenjar payudara, berat kurang lebih 200 gram, saat hamil 600 gram, dan saat menyusui 800 gram. Fisiologi, korpus atau badan bagian membesar. Lobus, ada beberapa lobulus yang berkumpul menjadi 15-20 lobulus pada tiap payudara. Lobulus, kumpulan-kumpulan dari alveolus. Alveolus adalah unit terkecil yang memproduksi susu. Ductus, saluran kecil penyalur ASI dari lobulus. Ductus lactiferus adalah gabungan ductus yang membentuk saluran lebih besar. Areola adalah bagian yang kehitaman di tengah, letaknya mengelilingi puting susu. Sinus lactiferus adalah saluran di bawah areola yang membesar melebar, akhirnya memusat ke dalam puting dan memuara keluar. Papila atau puting, bagian yang menonjol di puncak payudara. Tata cara mengkode diagnosis penyakit pada ICD-10 yaitu jika dokter menuliskan diagnosis infeksi pada reaksi radang akibat implan pada payudara, maka codingnya adalah sebagai berikut. Pertama, marilah kita cari latent infection pada halaman 348, section 1, indeks alfabetik. Selanjutnya kita telusuri modifier berikutnya pada halaman 351, yaitu pada payudara breast, maka akan kita jumpai kode sementara T85.7. Kemudian langkah selanjutnya itu kita cross check kembali ke buku volume 1 pada halaman 886. Maka kita jumpai infection and inflammatory reaction to other internal prosthetic device implant and grafts. Ternyata benar bahwa kode T85.7 adalah kategori infeksi yang terjadi akibat implan pada payudara. Jadi, kode yang tepat untuk diagnosis infeksi dan reaksi. Tata cara mengkode diagnosis penyakit pada ICD-10. Jadi, jika dokter menuliskan diagnosa infeksi dan reaksi radang akibat implan pada payudara, maka codingnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, marilah kita cari latent infection pada halaman 348, section 1, indeks alfabetik. Selanjutnya, kita telusuri modifier berikutnya pada halaman 351, yaitu payudara atau breast. Maka akan kita jumpai kode sementara yaitu T85.7. Kemudian, langkah selanjutnya adalah cross-check ke buku volume 1 pada halaman 886, yaitu T85.7 Infection and Inflammatory Reaction Due to Other Internal Prosthetic Device, Implant and Grafts. Terakhir, ternyata benar bahwa kode T85.7 adalah untuk kategori infeksi yang terjadi akibat implan pada payudara. Jadi, kode yang tepat untuk diagnosa infeksi dan reaksi akibat implan pada payudara adalah T85.7. Tata cara mengkode diagnosis penyakit pada ICD-9. Kode 85.94 Removal of Implant of Breast. Term dari tindakan removal of implant of breast adalah removal. Pertama, bukalah buku ICD-9 pada bagian indeks alfabetnya ada di bagian belakang pada huruf R. Kemudian cari term removal pada halaman 416. Kemudian kita telusuri modifier berikutnya yaitu implan payudara atau breast implant. Removal see also excision atau removal cone. Breast implant kodenya 85.94. Removal of implant of breast dikode sebagai 85.94
95.94. Selanjutnya kita akan cross-checker lebih dahulu ke daftar tabulasi. Pada daftar tabulasi, kategori 85.94 menunjukkan prosedurnya, yaitu removal of implant of breast. Kode 85.94 removal of implant of breast. Yang ketiga, dengan demikian, tindakan atau prosedur medis removal of implant of breast pada infeksi dan reaksi radang akibat implan pada payudara dikode sebagai 85.94. Infeksi dan reaksi radang akibat alat fiksasi internal pada tulang wajah, anatomi. Tengkorak terdiri dari total 22 tulang, 8 diantaranya tulang tengkorak, dan 14 diantaranya tulang wajah. Kadang-kadang mereka disebut sebagai tulang kraniofasial, masing-masing memiliki fungsi dan tempat tertentu dalam anatomi. Bersama-sama, bagaimanapun, tulang wajah berfungsi sebagai perlindungan bagi otak dan organ-organ yang bertanggung jawab untuk penciuman, penglihatan, dan rasa. Mereka rumah jaringan lunak dan struktur yang membantu dalam bernapas, maka ekspresi wajah dan berbicara. Tulang wajah terdiri dari bagian anterior dan inferior tengkorak. Mereka pada dasarnya memanjang dari bagian atas hidung Anda ke bagian bawah rahang Anda atau atas dan bawah, dan dari telinga ke telinga, sisi ke sisi, tidak termasuk bagian rongga mata Anda atau orbit. Fisiologinya yaitu tengkorak menyusun kepala dan wajah sekaligus melindungi otak. Tulang tengkorak dapat dibagi menjadi tulang tengkorak yang membentuk tengkorak dan tulang wajah yang membentuk wajah. Fungsi yang utama tengkorak adalah untuk melindungi otak, termasuk otak besar, otak kecil, dan batang otak. Tengkorak juga menyediakan permukaan tempat obat-obat wajah dapat menempel. Tulang tengkorak tidak terlibat dalam gerakan atau aktivitas tubuh apapun. Tulang tengkorak terdiri dari dua kelompok, tulang penyusun, tulang tengkorak, dan tulang wajah. Di kepala, tulang tengkorak dibagi menjadi 8 kategori. Ada yang dipilih, ada yang beraturan, sehingga disebut tulang tidak beraturan. Tata cara mengkode diagnosis penyakit pada ICD-10. Jika dokter menulis diagnosis infeksi dan reaksi radang akibat alat fiksasi internal pada tulang wajah, maka kodenya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, marilah kita cari letter term infection pada halaman 384 section 1 indeks alfabet. Selanjutnya kita telusuri modifier berikut pada halaman 351, yaitu fication internal arthropedic, maka akan kita jumpai kode sementara yaitu T84.6. Kemudian langkah selanjutnya adalah cross-check ke buku volume 1 pada halaman 885. T84.6 Infection inflammatory reaction due to internal fication device. Ternyata benar bahwa kode T84.6 adalah untuk kategori infeksi yang terjadi akibat alat fiksasi internal pada tulang wajah. Jadi, kode yang tepat untuk diagnosis infeksi dan reaksi radang akibat alat fiksasi internal pada tulang wajah adalah T84.6. Tata cara mengkode diagnosis penyakit pada ICD-9. 76.97 Removal of internal fascial duct from facial bone. A. The term dari tindakan removal of internal fascial duct from facial bone pada removal of internal fascial duct from facial bone adalah removal. B. Bukalah buku ICD-9 pada bagian indeks alfabetiknya atau bagian belakang pada huruf R, kemudian cari letter term removal pada halaman 418. Selanjutnya kita telusuri modifier berikutnya, yaitu facial atau bone. C. Removal of internal fascial duct from facial bone dikode sebagai 76.97. Selanjutnya kita akan cross check terlebih dahulu ke daftar tabulasi. Pada daftar tabulasi kategori 76.97 menunjukkan prosedurnya, yaitu removal of internal fascial duct from facial bone. D. Perhatikan juga daftar eklusi. Dalam daftar eklusi tercantum bahwa kabel gigi, perangkat fikasi
mandibula eksternal mungkin tidak termasuk dalam kategori ini. Dengan demikian, tindakan atau prosedur medis removal of internal facial duct from facial bone pada infeksi dan reaksi radang akibat alat fiksasi internal pada tulang wajah dikode sebagai 76.97. Terima kasih. Yang ketiga, infeksi dan reaksi radang akibat alat bantu pada jantung. Anatominya, jantung pada organ muskular berongga yang berbentuk piramid atau jantung pisang dan merupakan pusat sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak pada rongga toraks bagian mediastinum. Jantung dipertahankan pada tempatnya agar tidak mudah berpindah tempat. Penyokong jantung utama adalah paru-paru pada letaknya, menekan jantung dari samping, diafragma menyokong dari bawah, dan pembuluh darah besar yang keluar masuk jantung sehingga jantung tidak mudah berpindah. Ruang jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu atrium kanan dan kiri. Atas yang dipisahkan oleh setrum intratrial, ventrikel kanan dan kiri bawah yang dipisahkan oleh septum interventrikular. Atrium kanan terletak di bagian superior kanan jantung yang berfungsi untuk menerima darah dari seluruh jaringan kecuali paru-paru. Atrium kiri di bagian superior kiri jantung yang berukuran lebih kecil dan atrium kanan. Fungsinya menampung 4 vena pulmonar yang mengembalikan darah teroksigenasi dari paru-paru. Ventrikel berfungsi mendorong darah keluar jantung menuju arteri yang membawa darah meninggalkan jantung. Ventrikel kanan terletak di bagian inferior kanan apeks jantung. Darah keluar dari ventrikel kanan melalui trunkus pulmonar dan mengalir melalui jarak yang pendek ke paru-paru. Ventrikel kiri terletak di bagian inferior kiri pada apeks jantung. Darah keluar meninggalkan ventrikel kiri melalui aorta dan mengalir ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Tata cara mengkode diagnosis penyakit pada ICD-10. Jadi jika dokter menuliskan diagnosis infeksi dan reaksi radang akibat alat bantu pada jantung, maka codingnya adalah sebagai berikut. Pertama-tama, marilah kita cari letter infection pada halaman 348 section 1 indeks alfabetik. Selanjutnya, kita telusuri modifier berikutnya pada halaman 351 yaitu kardiak. Maka akan kita jumpai kode sementara T82.7. Kemudian langkah selanjutnya adalah cross check ke buku volume 1 pada halaman 883. Ternyata benar bahwa kode T82.7 adalah untuk kategori infeksi yang terjadi akibat alat bantu pada jantung. Jadi kode yang tepat untuk diagnosis infeksi dan reaksi radang akibat alat bantu pada jantung adalah T82.7. Tata cara mengkode diagnosis penyakit pada ICD-9. 37.64 Removal of Heart Assist System Device. Yang pertama, letterm dari tindakan removal of heart assist system device. Pada removal of heart assist system device adalah removal. Yang kedua, bukalah buku ICD-9 pada bagian indeks alfabetiknya bagian belakang pada huruf R, kemudian cari letterm removal pada halaman 418. Selanjutnya kita telusuri modifier berikutnya yaitu assist device. Yang ketiga, removal of heart assist system of device sebagai 37.64. Selanjutnya kita akan cross check terlebih dahulu ke daftar tabulasi. Pada daftar tabulasi kategori 37.64 menunjukkan prosedurnya yaitu removal of heart assist system or device.
Selanjutnya perhatikan daftar inklusinya, yaitu meliputi eksplanasi perangkat eksternal yang menyediakan dukungan vertikal kiri dan kanan, dan eksplanasi perangkat eksternal tunggal dan kanula. Perhatikan juga daftar eksklusi. Dalam daftar eksklusi tercantum bahwa dengan pergantian implan eksplanasi perangkat bantuan jantung eksternal perkutan, pengangkatan sistem bantuan jantung non-operatif, bantuan alat sirkulasi ekstra orporil non-implan sementara mungkin tidak termasuk dalam kategori ini. Dengan demikian, tindakan prosedur medis removal of heart or system device pada infeksi dan reaksi radang akibat alat bantu pada jantung dikode sebagai 37.64.